Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap sehat ya, dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik. Karena kita percaya bahwasanya firman Tuhan hanya satu-satunya yang menjadi penuntun hidup bagi kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan sampai pada hari ini. Dan kami yakin, sebagaimana Engkau memberkati kami sampai hari ini, Engkau akan memberkati kami sampai hari-hari kami nanti. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menjadi pemilik dan pemelihara hati dan pikiran kami. Sebab itu Bapa, mampukan kami untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan oleh karena itulah kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan menuntun hidup kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 5 Maret 2025 tertulis di dalam kitab Matius 5 ayat 16. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Naing songonima marsinondang palitomuna di jolo ni halak asa di ida akka pambayanan muna nadinggani. Asa dipuji nasida amamuna nadi banua kicangi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 5 dimulai dari ayat 13 sampai ayat 16 berbicara tentang garam dunia dan terang dunia. Inilah pesan Yesus kepada murid-muridnya dan juga pesan kepada kita agar hidup kita tidak menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Kita harus berdampak dan tentu berguna bagi banyak orang. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam adalah suatu benda yang digunakan hanya sedikit saja. Kita memakainya sedikit, tapi dia terasa untuk semua hidangan makanan yang disiapkan. Garam adalah suatu benda yang dapat digunakan untuk mengawetkan. Dan bahkan garam pun bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya garam di tengah-tengah dunia. Demikianlah kehidupan kita. Betapa pentingnya kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Untuk memberi rasa, untuk memberikan sesuatu hubungan yang baik, mengawetkan. Dan bahkan kita menjadi sukacita dan menjadi penyembuh bagi banyak orang. Bukankah Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan untuk dipakai dalam terang kasih-Nya sehingga hidup kita berguna? Janganlah kiranya hanya di dalam lagu atau di ucapan saja. Bila saatnya nantiku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ketika kita menyatakan kalimat di dalam lagu itu, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berarti untuk menjadi berkat tidak menunggu
ketika kita sudah tua. Untuk menjadi berkat tidak menunggu ketika kita sudah kaya atau sudah mapan dan lain sebagainya. Tetapi sedari dini, sejak saat ini, selagi kita mampu dan kuat, teruslah berkarya, teruslah memberikan cita rasa sehingga kita sudah menjadi berkat. Lalu yang kedua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jika terang ada, maka kegelapan itu pun sirna. Kegelapan itu akan kalah oleh terang yang terpancar di tengah-tengah dunia ini. Siapakah yang menjadi terang itu? Kita, orang-orang yang telah ditebus Yesus Kristus. Tadi sudah saya katakan, kita adalah manusia yang gelap ketika kita masih di dalam dosa. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia dan Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia memperbaharui status kita. Dia mengubah kita dari anak gelap menjadi anak terang. Yesus Kristus membawa kita keluar dari kegelapan itu dan masuk serta hidup di dalam terangnya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang telah ditebus Yesus Kristus di dalam kematiannya di kayu salib, tentu tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan berarti hidup menurut dunia, hidup menuruti keinginan daging, hidup di dalam kefasikan dan lain sebagainya. Tetapi karena kita telah ditebus dan kita kini bukan lagi anak kegelapan, melainkan anak-anak terang, maka hidup kita pun adalah mencerminkan kehidupan anak-anak terang. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang kita tutupi, tetapi semuanya terlihat dengan jelas. Bukankah semua perbuatan baik itu sangat baik jika kita tunjukkan? Demikianlah pesan firman Tuhan pada hari ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Bukan berarti mau menunjukkan atau menyombongkan diri kalau kita sudah berbuat baik. Bukan. Tetapi tanpa kita sadari perbuatan baik yang telah kita kerjakan itu terlihat dengan jelas oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan apa yang telah kita perbuat itu sangat jelas berdampak bagi banyak orang. Saudaraku, jika kita bisa menunjukkan sikap hidup perbuatan yang baik, maka tentu itu diawali oleh cara sikap hidup yang dimulai dari dalam diri. Artinya apa? Perbuatan baik itu adalah karena memang benar-benar hati kita sungguh-sungguh baik. Bukan supaya kita disebut sebagai orang baik. Bukan supaya kita mendapatkan hormat atau puji-pujian dari orang lain. Tetapi karena memang keluar dari hati yang murni. Karena terpanggil sebagai garam dan terang dunia. Saudaraku, jika perbuatan baik kita itu berguna bagi kita, percayalah, apa yang keluar dari dalam diri kita pun pasti berguna bagi banyak orang. Sehingga dengan perbuatan baik yang kita perbuat, maka orang lain pun merasakan kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam kalimat renungan kita pada hari ini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketika kita berbuat baik, maka pujian dan kemuliaan itu hanya kepada Tuhan. Kiranya kita kuat dan terus mampu menjalani kehidupan kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Jadilah terang dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang Engkau berikan bagi kami, menjadi kesempatan untuk kami berguna di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan biarlah terang yang terpancar melalui kehidupan kami membuat orang lain bisa melihat bahwasanya Engkaulah sumber terang dan sumber kasih di dalam kehidupan. Sehingga hanya Engkaulah yang dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, cita-cita dan harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menolong dan memberkati kami sehingga apa yang kami kerjakan boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang mengasihi kami, bahkan mereka yang membenci kami pun. Biarlah Engkau memberikan kasih di dalam kehidupan kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.